Guys, sebelum nonton jangan lupa like, comment, subscribe ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya. Makasih. Aduh, jalannya sepi banget lagi. Udah malam. Kalau kayak gini mah gua harus pulang nih. Ada kakak tuh lagi duduk sendirian. Gue samperin ah. Woi kak, itu sendirian aja, duduk-dudukan lagi nggak ngajak gue. Kenji, iya nih Kenji. Sebenarnya gue sangat bosen di sini. Bentar-bentar. Daripada kakak bosen terus pulang, mendingan gue punya cerita nih buat kakak. Hah? Cerita? Cerita apa, Ji? Gue mau pulang nih, buru malam. Jangan pulang dulu, Kak. Gue punya cerita buat kakak. Yang penting seru dan seram. Seram? Emangnya cerita apa, Ci? Gue kayaknya penasaran deh. Oh, kakak mau nanya cerita ya? Oke, gue akan ceritain ya. Ini dia, cerita hantu Jepang. Hah? Cerita hantu Jepang? Kayaknya pernah denger deh. Gue sangat penasaran. Coba dong. Oh, mau ceritain ya? Oke, gue akan menceritakan hantu yang populer nih di Jepang, yaitu hantu Kuchisake Onna. Kuchisake Onna merupakan hantu dalam mitologi Jepang. Hantu ini berasal dari wanita yang meninggal karena mulutnya sobek oleh suaminya sendiri. Hantu ini akan menanya kepada seseorang seperti, apakah aku cantik? Kalau orang tersebut menjawab cantik, ia akan membuka maskernya dan memperlihatkan mulutnya yang sangat besar dan robek. Tapi kalau orang tersebut menjawab iya, belum tentu selamat. Mungkin aja orang tersebut mulutnya bakalan dirobek sama hantu tersebut biar jadi dirinya sendiri. Ini ada dua versi nih kalau bertanya sama hantu ini. Biasanya kalau kita melarikan diri, kita sampai ke rumah, kita bakalan dijegat sama Kuchisake Onna dan langsung dihabisi sama dia. Cara hindarin dari hantu ini kurang lebih seperti malaikat pencabut nyawa. Jadi kita bertanya biasa aja. Dia bakalan lari begitu saja. Oh begitu cara ngindarinya. Loh kok mudah sekali, tapi kok serem banget. Selanjutnya hantu dari Jepang adalah Rokurokubi. Rokurokubi adalah hantu dalam mitologi Jepang. Rokurokubi memiliki arti hantu leher panjang. Hantu ini pada siang hari ia akan berubah menjadi manusia. Tetapi pada malam hari ia akan memanjangkan lehernya hingga beberapa meter. Hantu ini berasal dari wanita yang melakukan cinta terhalang, lalu ia pun kena kutukan. Rokurokubi ini memiliki cerita dua versi ya. Ada yang mengatakan bahwa Rokurokubi adalah jelmaan dari ular berleher panjang. Oh kayak gitu, lehernya panjang, kayak jerapah dong. Oke, next, hantu terkenal nih. Dia ini pernah muncul di anime-anime Jepang, yaitu Yurei. Yurei adalah hantu dari mitologi Jepang. Kata Yurei sendiri memiliki arti jiwa yang redup atau jiwa samar. Kata samar memiliki arti transparan. Hantu ini ciri-cirinya menyerupai wanita rambut panjang, berpakaian kimono putih seperti baju pemakaman. Yang lebih mengerikan dari hantu ini adalah dia tidak memiliki kaki. Hantu ini berasal dari orang yang matinya tidak wajar, seperti kecelakaan. Menurut mitologi Jepang, hantu ini, ciri khas dari Yurei ini, biasanya yang lebih mengerikan di jidatnya itu semacam topi segitiga. Kalau di Jepang biasa disebut hitai kaboshi, atau biasa disebut ikatan kain putih berbentuk segitiga. Biasanya digunakan untuk orang yang sudah meninggal. Biasa kalau orang Jepang, kain putih berbentuk segitiga ini melambangkan kematian. Jadi ciri-ciri Yurei ini kalau ingin menampakkan diri wujudnya biasanya di kuburan. Biasanya hantu ini sering ditemani semacam bola api berwarna biru bercahaya. Menurut orang Jepang biasa disebut hitodama atau biasa diartikan hantu bola api. Ya sesuai namanya, ia berbentuk seperti bola api berwarna biru yang melayang di udara. Menurut masyarakat Jepang, Yurei ini dianggap hantu pembawa sial karena hantu ini bisa membuat orang itu menjadi kutukan. Sekarang hantu Yurei pun menjadi terkenal dan
sangat populer di negara Jepang. Sampai-sampai Yurei pun dibuat versi animenya. Gak hanya anime aja yang memunculkan hantu Yurei. Sampai-sampai hantu Yurei ini juga ada di dalam animasi. Yurei ini sebenarnya nggak selalu muncul di anime atau enggak di animasi. Ada juga Yurei ini muncul di dalam game. Game horor yang memunculkan Yurei berjudul Inkubo. Wah, berarti Yurei sangat terkenal ya di Jepang. Sampai-sampai dibuat animenya, animasinya, sampai dibuat game juga ada. Menurut saya, nih setan dari Konoha ini terkenal juga ya. Pintar kamu, Ci, cerita hantu, Ci. Dari tadi cerita hantu terus. Daripada Kenji cerita hantu terus, mendingan lu beliin gue nasi goreng deh. Daripada cerita setan gak jelas. Kok jadi gue, Kak, yang beli nasi goreng? Kan harusnya kakak, kan kakak kan punya uang. Emangnya gue punya uang gitu? Ya iyalah, lu kan punya uang. Masa gue punya uang? Enak aja, ini kan uang gue. Jangan diambil, ntar habis. Jangan terpaksa pakai uang elu lah. Yang benar aja, Kak. Masa beli nasi goreng pakai duit gue, nggak pakai duit elu, Kak? Masa duit lu aja nggak boleh? Pelit amat. Alah, nggak usah banyak alasan. Dari tadi pemikirannya duit terus yang dipikirin. Kayak orang matre aja. Ya elah, kakak, masa gitu sih? Ya udah deh, gue beliin dah. Padahal dia sendiri nggak bagi duit. Dasar matre tapi aslinya cikra. Lu nanyain gue ya, ngatain cikra. Daripada lu ngatain nggak jelas, mendingan beli nasi goreng deh. Aduh, iya, Kak, iya. Tuh, mager amat dah kakak. Tukang nasi gorengnya kemana ya? Gue lupa lagi. Masa jalan panjang segini aja di hutan malah bingung. Kayaknya ada orang deh di depan sana. Wah, kebetulan banget gue nggak tahu jalan. Ya udah deh, gue nanyain deh. Siapa tahu dia tahu jalan. Permisi, gue mau nanya nih. Bentar. Kalian bukan manusia? Setan. Sorry. Kamu ketakutan ya? Sorry, ini semua Watashi. Kamu nggak tahu jalan ya? Bentar. Kok kalian hantunya mirip kayak buku saya yang diceritakan tadi ya? BTW, kalian beneran hantu Jepang ya? Kan emang Watashi hantu Jepang. Emangnya kamu nggak lihat Watashi pakai baju apa? Anata no honmyo wa nani desu ka? Nih setan Konoha ini bisa juga bahasa Jepang ya. Watashi no name na Kenji desu. Kalian beneran hantu Jepang asli kan? Ya iyalah, kita kan hantu Jepang. Masa kamu nggak tahu Watashi lagi bahasa Jepang? Akhirnya gue bisa bertemu hantu dari Jepang, alias hantu Konoha. Kalau ada hantu Jepang asli, bisa dapat uang nih, gratis ongkir. Ajojing ala ala, ajojing ala ala, ajojing ala ala, ajo. Oh ya, kalian kan hantu Jepang. Mumpung di sini, gimana kalau gue fotoin kalian biar populer? Boleh, Kenji. Dengan senang hati, Ji. Ya udah deh, ayo. Oke, siap-siap ya kalian. Jangan lupa senyum ya. Wah, fotonya bagus banget, Kenji. Makasih ya udah fotoin kita berdua. Alright, don't worry. Oh ya, ngomong-ngomong hantu Jepang, di belakang lu tuh siapa? Kok lehernya panjang? Oh, ini teman Watashi, namanya Rokurokubi. Hai Kenji, nama Watashi Rokurokubi. Salam kenal ya. Wah, lehernya panjang banget, kayak jerapah. Oh iya, BTW, kalian cuma berdua aja nih. Gak ada temen lagi. Sebenarnya Kenji, kita nggak berduaan aja. Sebenarnya kita punya teman. Kalian berdua punya teman. Berarti kalian nggak berduaan dong, bertiga dong. Kira-kira namanya siapa ya? Oh, itu teman Watashi, Kenji. Dia adalah hantu paling seram dan populer di negara Jepang. Hah? Hantu seram tapi populer di negara Jepang? Kira-kira siapa ya? Sumimase. Siapa yang manggil gue? Anata. Wah, Watashi no Tokoro Nikimashita. Buset, lu siapa?
kok lu pakai bahasa Jepang lagi? Watashi no mayo shiro hitsoyu wa arismasen. Nama lo tuh siapa? Emangnya masa nggak tahu nama lo? Pakai maskeran lagi. Jangan deket-deket Kenji. Itu teman Watashi. Emangnya kenapa Yure? Pokoknya jangan deket-deket. Itu adalah teman Watashi. Dia adalah hantu paling seram dan populer di negara Jepang. Emangnya kenapa sih kalian ngelarangin gue dekat dengan teman lo? Emangnya lo bener temannya mereka? Watashi no kaome teru kedo kowagara nai de na. Wah, mulutnya robek. Bentar. Kok lu mirip kayak buku horor cerita gue ya? Apa jangan-jangan lu Kuchisake Onna? Ya, kamu betul sekali. Apakah Watashi cantik? Loh, kok kamu diam? Mau nanya, Watashi cantik apa enggak? Oh, iya mbak, cantik banget. Mbak habis dari mana aja? Mau ke klinik kecantikan ya? Aduh, kan gitu bocil. Emangnya kamu kira Watashi syuting film ya? Sekarang nanya sekali lagi, Watashi cantik apa enggak? Wah, iya mbak. Mbak cantik banget. Karena mulutnya kayak cocolan saus sambal. Ih, gak lucu. Emangnya Watashi mau mukbang kayak Tanboy-kun? Kan emang iya mbak. Mbak kan emang kayak cocolan saus sambal. Dasar hantu Konoha. Udah jadi setan, malah jomblo. Mbak kalau mau pacaran tuh lihat kayak orang di sana tuh pacaran. Nggak kayak mas-mas di depan sana tuh pacaran, so sweet. Lah, sedangkan lu mah mana so sweet, mulutnya kayak cocolan saus sambal. Badannya glow up, wajahnya glow up, tapi nggak jadi pacaran, jomblo. Mbak, minimal harus punya pacar kalau jadi setan. Masa waktu masih hidup punya pacar? Setelah jadi setan, jomblo. Emangnya Mbak nggak malu dilihat oleh tetangga? Ih, kenapa sih setiap Watashi ketemu bocil tengil ini? Bener tuh bocil tengil. Awas aja ya Watashi, gue bales loh. Wah, ada pertarungan yang sangat sengit nih. Diam. Kalian ini ya, sebagai teman Watashi, kenapa kalian gak nolongin Watashi? Idih, bertarungnya malah playing victim. Mbak, minimal gak usah main playing victim dong. Dasar jomblo. Sudah cukup, kesabaran Watashi sudah habis. Ini semua gara-gara keluh. Awas, nih rasain. Lihat. Oh, gunting. Bentar mbak. Apa? Apaan sih nih mbak? Nggak nanya. Masa bertarung pakai gunting? Ya iyalah, namanya juga hantu Kuchisake Onna. Memangnya pakai palu? Malah dijawab nama mbak ini. Katanya bertarung, malah drama. Mbak, sesekali bawa sapu lah mbak sebagai senjatanya. Dasar hantu cikra. Ih, sudah bilang Watashi berhenti ya berhenti. Lu bikin Watashi jadi kesabarannya ngedown gitu. Bentar mbak, jangan marah dong mbak. Puasaan ini. Kamu nih puasanya udah habis woi. Bentar mbak. Gue punya kekuatan buat mbak. Kekuatan gak kuatan. Awas aja ya kalau drama. Hai. Kenapa sih setiap Watashi ketemu bocil tengil ini kah? Ini semua gara-gara si tengil itu. Bikin kesabaran Watashi udah habis. Nih, rasain nih. Nani? Kok bisa? Segitu aja kekuatan mbak. Jangan salah Ferguson. Okay. Nice. Kenapa? Si tengil kenapa kok dia punya kekuatan? Jangan-jangan buset, ternyata Kenji sepolos ini. Ternyata dia punya kekuatan. Okay. Karena lo sudah melawan gue, sekarang giliran gue ngelawan lo. Nih, Chris petir. Kakebunshi no Jutsu. Nani? Itu kan jurus Naruto.
Karena lo sudah ngelawan gue, sekarang giliran gue ngelawan lo. Nih, rasain kan nih, Rasengan. Selain ngendalin petir, ternyata dia Kagebunshi no Jutsu ya. Kayak Naruto dong. Ya iyalah, dia kan pencinta Naruto alias wibu. Buset, Watashi nggak pernah lihat kalau Kenji punya kekuatan ini. Rasakan ini. Itu apaan? Lurus, serangan gas LPG Indonesia warga 62. Mana sih Kenji? Tuh bocah bukannya beli nasi goreng, malah main-main. Nah itu si Kenji, bukannya beli nasi goreng malah bermain. Bentar, Kenji sama siapa tuh? Hah? Kenji sama setan? Waduh, gawat. Kalau kayak gini mah bisa kacau. Gua harus kabur deh. Woi kak. Woi kak, gue ketemu hantu Jepang nih, alias hantu Konoha. Astaga Kenji, kalau mau Konoha yang enggak jangan bawa setan juga kali. Itulah kebanyakan wibu kamu Ji. Sebelum penutupan video, kita foto sama hantu Jepang yuk, biar populer di negara Jepang. Terus setelah populer, dapat endorse deh gratis ongkir. Mau foto, ya enggak sama setan juga kali Ji. Udah wibu. Nah, kalau ada kedatangan hantu baru, kita harus foto-foto biar populer di negara Jepang. Kalau nggak populer, ntar nggak dapat gratis ongkir. Emangnya kakak nggak mau dapat gratis ongkir? Iya pengen sih Ji, gratis ongkir, tapi nggak sama setan juga kali Ji. Udahlah kak, turutin aja kak. Yang penting dapat gratis ongkir. Kakak percaya deh sama gue. Nanti kan kak, kalau setelah foto sama hantu Jepang, lama-lama kita populer di negara Jepang. Akhirnya dapat gratis ongkir. Janji terserah lu aja. Mau gratis ongkir kek, mau ketemu hantu Jepang kek, mau foto hantu ke Jepang kek. Oke guys, siap-siap ya. Kalian berdua harus senyum dong. Terus kak, ayo dong senyum dong, nggak boleh kayak gitu. Siap-siap ya. Kita udah ketemu sama hantu Jepang nih guys, alias hantu Konoha. Ih, Konoha apanya? Emangnya lu wibu? Itu kan setan, bukan Naruto. Ih, udahlah, gua terpaksa kayak beginian sama nih Kenji. Oke guys, siap-siap ya. 3, 2, 1. Tidak. Sankokude, wanaku nata.